Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peradaban India kuno di lembah Sungai Indus dimulai pada tahun 3000 sebelum Masehi, yang merupakan masa awal permukiman pertanian di sepanjang Sungai Indus. Pada tahun 2500 sebelum Masehi, India berada pada masa titik tertinggi atau puncak kejayaannya. Namun pada tahun 2000 sebelum Masehi, terjadi penurunan pada beberapa situs Indus. Masa India kuno ini berakhir saat terjadinya invasi bangsa Arya pada tahun 1500 sebelum Masehi. Karya seni rupa yang terlihat pada masa India kuno ini berupa patung-patung para dewa dan raja, pakaian katun berbahan kapas, dan juga bangunan, kuil, dan istana. Pada sumber yang berbeda, India kuno telah memiliki taraf kemajuan kebudayaan semenjak 2300 sebelum Masehi. Bukti kemajuan itu diketahui dari penyelidikan terhadap dua buah kota kuno, yaitu Harappa dan Mohenjo-daro. Dari hasil penyelidikan atas kemajuan kebudayaan India ini, ditemukan seni bangunan, kemampuan menulis, gudang-gudang tempat menyimpan makanan, dan tepian tempat mandi. Sejarah perkembangan India selanjutnya dipengaruhi dan diwarnai dengan munculnya kerajaan-kerajaan besar di jazirah ini. Hubungannya dengan luar negeri dan agama juga memberi andil dalam mempengaruhi perkembangan budaya negeri ini. Agama yang dominan mempengaruhi sejarah India adalah Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pada saat itu India masih menjadi satu dengan negara Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Kerajaan Maurya dan Gupta. Sekitar 323 sebelum Masehi, sebuah kerajaan besar muncul di India Utara yang disebut Kekaisaran Maurya. Penguasa kekaisaran ini menaklukkan sebagian besar India Utara dan Tengah. Di antara banyaknya penguasa, Raja Asoka adalah penguasa Kekaisaran Maurya yang terkenal. Raja Asoka masuk ke agama Buddha setelah menyaksikan pertarungan berdarah. Karya seni yang ditinggalkan dinasti Maurya berupa pilar dan tugu Asoka, buah buatan dari batu cadas, stupa, dan tulisan sejarah yang terdapat pada dinding-dinding dan tiang batu. Ciri khas yang dimiliki pilar Asoka ini berupa bentuk kapitalnya adalah kuarter singa yang menduduki lonceng besar terbalik. Keempat singa ini saling membelakangi dan menopang roda besar di atas kepalanya. Kapital Asoka di Lauria Namdanga terbuat dari batu pasir setinggi 32 kaki dan berat 50 ton. Maka diperlukan teknik yang baik untuk membuat tugu ini berdiri. Pada buah buatan dari batu cadas dibentuk dengan memotong bagian tengah batu sehingga terbentuk ruang pemujaan. Kemungkinan besar seni bangunan ini adalah pengaruh kebudayaan Persia. Ciri khas pada buah ini adalah motif yang dibuat menyerupai tekstur dari kayu. Zaman keemasan budaya Hindu. Matematikawan Hindu mengembangkan konsep nol, sistem desimal, dan konsep infinity. Karya-karya besar sastra Hindu diproduksi. Seniman India menciptakan karya seni yang indah dan karya-karya besar. Zaman keemasan budaya Hindu terjadi pada saat pemerintahan Kekaisaran Gupta. Kekaisaran Gupta dianggap sebagai nama Zaman keemasan budaya Hindu terjadi pada saat pemerintahan Kekaisaran Gupta. Kekaisaran Gupta dianggap sebagai zaman keemasan budaya Hindu. Matematikawan Hindu mengembangkan konsep nol, sistem desimal, dan konsep infinity. Karya-karya besar sastra Hindu diproduksi. Seniman India menciptakan karya seni yang indah dan karya-karya besar literatur diproduksi selama zaman keemasan budaya Hindu. Agama Hindu dan Buddha berkembang hampir secara bersamaan. Penerapan pada bidang arsitektur dan seni muncul pada bangunan kuil. Teknologi yang digunakan pertama kali adalah penggunaan materi kayu, namun pada perkembangan selanjutnya
Teknologi yang digunakan adalah membangun dengan metode pahat batu atau dikenal dengan rock cut. Metode ini dilakukan dengan memahat sebongkah besar batu ataupun mencowok gunung, sehingga hasil karya seni dan arsitektur mirip seperti patung. Pada zaman Raja-Raja Maurya tahun 322 sampai 184 sebelum Masehi, mendapat pengaruh kebudayaan Achaemenid, Persia, dan juga kebudayaan Helenis. Karya seni rupa yang dihasilkan pada zaman ini berupa stamba, yaitu tanda peringatan yang terbuat dari batu atau monolit. Bangunan lainnya adalah stupa, merupakan tanda peringatan yang sangat penting dalam kesenian Buddha. Pada mulanya, stupa berfungsi untuk menyimpan abu jenazah dan benda-benda suci. Seni patung dan seni lukis India berkembang lagi pada zaman Raja-Raja Kusana. Pada tahun 500 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Peninggalan pada zaman ini banyak ditemukan di daerah Gandhara berupa lukisan-lukisan fresko. Seni patung pada zaman ini mendapat pengaruh Yunani karena daerah Gandhara merupakan daerah yang banyak dilalui bangsa-bangsa asing. Patung Buddha yang dihasilkan pada zaman ini sudah berupa patung manusia dan bukan merupakan lambang-lambang seperti pada zaman sebelum di India Tengah. Selanjutnya, pada masa peradaban Islam di India, terdapat beberapa dinasti yang terkenal, di antaranya yaitu dinasti Misyu dan juga Mughal. Pada masa peradaban dinasti Mughal ini, India merupakan jantung dari kerajaan besar Islam dan pembelajaran Islam yang tumbuh subur. Berkembangnya seni dan arsitektur yang luar biasa di bawah kekaisaran Mughal adalah karena beberapa faktor. Di antaranya, kekaisaran Mughal menyediakan kerangka kerja yang aman, di mana kejeniusan artistik dapat berkembang. Baik seniman Hindu dan Muslim berkolaborasi untuk menghasilkan beberapa seni India. Faktor yang kedua yaitu kerajaan memerintahkan kekayaan dan sumber daya yang tak tertandingi dalam sejarah India. Faktor yang ketiga yaitu Kaisar Mughal sendiri adalah pelindung seni, yang gagasan intelektual dan pandangan budayanya diekspresikan dalam arsitektur. Beberapa raja yang pernah memimpin kerajaan Mughal ini adalah yang pertama yaitu Babur, yang berkuasa antara tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Raja yang kedua yaitu Humayun, yang berkuasa antara tahun 1530 Masehi sampai 1556 Masehi. Raja yang ketiga yaitu Akbar, yang berkuasa antara tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Hindu dan Islam berdampingan dengan damai. Raja yang keempat yaitu Jehangir, yang berkuasa antara 1605 Masehi sampai 1627 Masehi. Yang kelima yaitu Shah Jahan, yang berkuasa antara tahun 1627 Masehi sampai 1658 Masehi. Pada masa pemerintahan Shah Jahan ini, terdapat karya seni arsitektur yang terkenal dan sampai saat ini masih dapat kita amati, yaitu Taj Mahal dan Pekok Tron, singgasana emas cemerlang yang terbungkus ratusan permata berharga. Taj Mahal dibangun untuk menghormati istrinya yang meninggal saat melahirkan.
yang mana pembangunan Taj Mahal ini membutuhkan waktu lebih dari 1 dekade. Raja yang keenam yaitu Aurangzeb. Pada masa pemerintahannya, banyak kuil Hindu yang dihancurkan dan ditiadakannya pembebasan pajak pada umat Hindu. Pemerintahan Aurangzeb ini menjadi masa berakhirnya pemerintahan dinasti Mughal. Namun di beberapa sumber mengatakan bahwa kaisar terakhir Mughal adalah Bahadur Shah II yang berkuasa antara 1857 sampai 1858 Masehi, yang memerintah setelah Aurangzeb. Berakhirnya pemerintahan Bahadur Shah karena adanya penggulingan oleh kerajaan Inggris. Itulah materi singkat yang bisa saya sampaikan mengenai seni rupa India. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.